Halo Andrew. Nah, ini sebelumnya saya introduction dulu. Ini namanya Koko Andrew, ya. Dia adalah murid saya yang paling pinter. Dia dulu SMP dan SMA-nya di Canisius. Oh. Ya, mungkin yang suka foto-foto tahu ya perlombaan foto di Canisius. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, nanti kalian banyak belajar dari Koko Andrew. Ya, Toto Andrew. silakan. Hai teman-teman. Halo kok. Ini sebenarnya saya mau nanya dulu sih, kayak kenapa pada gabung di Matspire? Pengen tahu ya kelas 7 ya. Saya pengen tahu anak kelas 7 kenapa pengen join si Matlab ini. Ini kenapa pada mau masuk Matlab? Yo, Ini kan kenapa ceritanya mau masuk Matlab? atau harus, kalau enggak Ditunjuk ya. Yo, ayo jawab Reno. Kenapa mau masuk Matlab? Aku masuk my club karena aku suka pelajaran mat. oh, kelas berapa? Tujuh. Berarti ada satu partisipan yang suka ya. Mas Apan, mungkin itu one person atau one student yang ngomong dari setiap kelas buat kasih tahu kenapa pada mau join. Kenapa? Suka. Suka. Ya. Masuk kelas 9. Saya berarti setuju ya. Satu lagi. Yo, yang kelas Sama 9. kelas 9 ini kalau kelas 9 harusnya bukan cuma suka, karena suka tuh harusnya suka itu misalnya kayak suka tuh sangat luas. Jadi harusnya kelas 9 harusnya udah bukan suka lagi. Apa? Yo, boleh Renardo. Kasih tanggapan Renardo. Karena ada outingnya, ada pergi-perginya. Begitu tinggi Monas pakai perbandingan. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau misalnya kalau kayak kelas 7 ini suka. Kalau kelas 8 juga suka. Kalau kelas 9 juga bagus sih karena udah mulai bentuk kayak oke, saya hashtagnya misalnya jadi kayak perbandingan ya, perbandingan. Maksudnya berarti perbandingan dari proporsi kan, proportion kan. Misalnya tingginya berapa, lebarnya berapa bisa ketahuan. Maksudnya menginput data dari misalnya kayak hitung tingginya Monas tersebut kan. Saya kalau kelas 8 suka ini kenapa? Harusnya kan lebih nggak cuma suka doang gitu. Gimana? Tadi maksudnya menambah alasan. Ya. Nah, dan kenapa pas minggu itu kan kayak ada promosi dulu. Iya. Terus saya promosinya kayak apa? Bagus sampai saya mau masuk seperti itu. Oke, itu menarik ya. Nah, sebenarnya mungkin kayak saya bisa, misalnya saya jadi ingat waktu zaman saya waktu masih SMP, saya nggak join bukan kelas. Ini saya nggak lebih join kelas sebenarnya. Cuma mungkin si atau ini kan ada gara-gara ada interest dari berbagai kelompok yang ada yang suka, ada yang suka menang, sampai pada akhirnya mungkin Mas Dilan tahu dia sukanya karena apa, karena saya bisa jadi ada ekskursi atau bisa jadi ada kayak oh ada something yang kita bisa develop dari rasa suka ini, jadi kayak misalnya oh ya kita jadi bisa seru nih, bisa lihat barang atau benda atau objek, oh, kita jadi bisa tahu sebenarnya logiknya. Jadi mungkin menurut saya matematika tuh
all about logic. Jadi mungkin dari sini mungkin harapannya kita jadi tahu apa itu misalnya logika. Nah, logika itu sebenarnya something yang menurut saya dasar dan sangat simpel. Karena saya bergerak, sekarang saya udah bekerja dan mungkin di bidang yang bukan bidang-bidang yang matematika banget, bukan kayak profesor juga yang gitu mungkin saya juga udah lupa kayak gitu. Tapi mungkin di bidang saya, pekerjaan saya tetap menggunakan matematika karena logika dasar itu justru menurut saya yang membantu saya buat kayak develop dan saya itu adalah karena penggunaan si matematika ini. Jadi mungkin dari feeling suka, dari feeling yang menarik, dari feeling karena ada yang kepengen, ini yang bisa develop si atau mengasah si logika dasar ini. Jadi contohnya misalnya kayak kita lihat kelas ini, misalnya kita lihat ada ubin, ada lantai kan. Ya karena saya bergerak di bidang desain, jadi saya akan membahas things yang berhubungan dengan desain lah ya. Contohnya kita lihat ada lantai. Jadi ini kalau misalnya logik, saya bisa bilang ini sesuai dengan individu. Kalau saya adalah desainer, saya berarti bergerak di bidang-bidang yang yaudah yang sini kalau nggak lantai, dinding, atap, plafon gitu. Dan lantai, misalnya lantai. Kalau saya nggak ngerti matematika, saya bingung ntar ini ubin ini mau diposisiin di mana, dari ujung sampai ujung pembagiannya gimana. Tapi mungkin karena kita tahu ada logik simpel dari matematika, saya jadi tahu oh ya pembagiannya harus kayak gini. Kenapa? Karena mungkin di setiap unit itu tuh punya di setiap unit kecil seperti ini, kalau digabung-gabung dia bisa mengisi ruangan. Yang saya tahu nih, saya cuma hitung satu lantai aja saya udah tahu kelas ini berapa gitu. Kelas ini lebarnya berapa? Karena apa? Karena saya tahu modul terkecil dari ubin ini adalah 30 cm gitu. Saya hitung nih, tadi misalnya ada 25 ubin, ada 15 ubin, berarti kelas ini lebarnya berapa? 25 kali 30 bisa 15 kali 30 bisa 4,5 meter gitu. Itu kan hal-hal logik. Karena saya tahu misalnya ini kali berapa ini, panjangnya berapa, karena dihitung dari modul terkecil, dari unit terkecil yang kalau digabung menjadi satu kesatuan ubin, dan kita bisa tahu datanya. Oke, 15 kali 30 4,5 meter ke sana 12 kali 30 3,6 meter. Kita tahu informasi lainnya kan, kita tahu areanya berapa. Ya kan, walaupun sebenarnya gampang sih sebenarnya bisa hitung pakai meteran meter. Cuma maksudnya ya itu logik kecil kan yang berhubungan di kehidupan sehari-hari. Sama yang kayak tadi si teman-teman bilang, kita bisa hitung tinggi. Kita bisa kita bisa dapat data, saya kayak tingginya berapa, lebarnya berapa. Karena apa? Karena menggunakan perbandingan itu yang tadi saya mau sampaikan juga, saya menggunakan si perbandingan itu dalam bentuk modul, misalnya modul terkecil yang digabung menjadi besar, dimana kita bisa dapetin sebuah data. Dari data tersebut kita bisa develop lagi data-data lain. Sebenarnya terus penggunaan mat dalam hidup atau dalam sesuai karir lah maksudnya ya. Kita bisa jadi tahu. Misalnya anggap oke, kita udah selesai dengan misalnya ini dari logik. Saya ngomong ini satu ya. Tadi saya bilang tuh modul. Let's say ini tadi saya bilangnya atau ubin. Nah kita sekarang udah tahu nih, kita dapat informasi apa sih? Misalnya luas kelas ini. Mereka ini sangat amat mudah. Luas kelas anak SD juga tahu kalau luas adalah panjang lebar. Nah saya udah tahu nih panjang dan lebar kelas ini berapa sih? Saya maksudnya kalau 3,6, saya 3,6 berapa? Oke. Nah sekarang kita punya data yang saya kelas ini biasanya lebarnya 4,5 kali 3,6. Misalnya saya dipanggil nih sama Bagus,
saya punya lahan 4, saya punya ruangan 4,5 kali 3,6. Terus saya tanya, oh bagus mau panel saya buat apa? Saya mau masukin kelas, masukin murid-murid ke dalam kelas yang 4,5 kali 3,6. Nah, terus saya mikir, oh bagus maunya berapa ya? Bagus maunya sebanyak mungkin, bisa jadi 200 anak. Nah, karena kita punya si logic ini, gimana caranya kita masukin 200 anak ke dalam kelas 4,5 kali 3,6? Berarti saya harus pikir dulu dong, kalau kelas dia butuhnya apa aja? Misalnya meja, dari meja jual lagi kursi, habis itu ya papan tulis, meja guru, AC, jendela, itu segala oke. Nah tapi meja kursi bisa dipasang atau ditata 200 anak gitu? Enggak, kenapa? Sekitar karena nggak muat. Ya karena kalau di stack atau ditata cuma kita mau pengen nyampe 200 meja dan 200 kursi, itu kita bikinnya gudang bukan di kelas, ya kan? Nah tapi maksudnya dari meja dan kursi ini kita harus belajar juga bahwa meja dan kursi ini sebenarnya kan tujuan utamanya ini kelas nih. Meja dan kursi ini sebenarnya adalah sarana untuk tujuan kelas yang begitu untuk belajar kan. Nah, selain meja dan kursi, mungkin kita lupa lagi bahwa ada satu aspek penting kalau misalnya kelas untuk menjadi kelas, dia harus punya flow sequence atau kayak misalnya kayak ini. Kalau kita punya papan tulis, tapi kita nggak punya jarak antar papan tulis ke meja. Misalnya mejanya tiba-tiba di sini, terus saya nulisnya di mana? Ya dong, kita harus punya space. Nah, berapa ukuran space yang enak dari papan tulis ke meja dari depan yang bisa reachable sampai murid terbelakang masih bisa lihat? Itu matematika bukan? Ya kan? Berapa jarak bangku yang enak supaya kalau saya kayak gini, saya bisa memantau. Saya murid lagi ngerjain apa? Biasa berapa jarak yang enak buat saya masih bisa lewat tanpa harus mengganggu. Misalnya kalau saya jalan segini, misalnya kita cuma punya 2 modul, kita balik lagi ngomongnya tetap modul bin ya. Kita cuma punya 2 modul bin, yaitu 60 cm. Apakah enak? Mending kalau gurunya terus, kalau gurunya gendut ya saya mungkin bisa sulit kan. Nah, terus ya itu basic dari penggunaan modul atau penggunaan matematika dalam hidup sebenarnya simple. Gitu. Kalau dalam hidup saya misalnya kayak gitu. Ya kan, maksudnya jadi dengan adanya kayak gini, saya bisa bilang nih, kalau saya bisa bilang ke Pak, nggak mungkin Pak 200 anak masuk ke dalam kelas yang sekecil ini. Karena apa? Karena adanya aspek-aspek ini. Karena adanya aspek-aspek ini yang udah saya hitung, berarti jarak antar meja secara row dari meja di baris paling depan dia harus 90 cm gitu misalnya. Jarak antar meja ke meja yang harus ada bangku dia harus berapa cm? Ya itu kan logik yang kita bisa achieve kalau kita tahu adanya sih. Kalau kita tahu kayak saya logik yang kita bisa achieve kalau kita tahu sebenarnya purpose bikin kelas itu apa, aspek-aspek atau benda-benda yang ada di kelas itu apa. Sama mungkin kayak tadi saya bilang kayak flow-nya itu apa gitu. Udah sih sebenarnya gitu. Ya ini kalau dari kacamata orang yang merancang atau dari perspektif orang yang perspektif orang yang mendesain gitu. Mungkin hal simpelnya seperti itu. Jadi mungkin yang saya ingin bilang, matematika kan bisa menyenangkan dan sangat amat logis dan sangat amat terpakai di kehidupan sehari-hari sih. Jadi bukan sesuatu yang kayak ini bukan matematika tuh udah bukan kayak kita harus belajar kita gak harusnya belajar matematika tuh udah kayak kita ngomong aja sebenarnya, karena udah harus dipahami, harus dimengerti. Justru harusnya kayak mungkin bukannya kita ada beberapa rumus-rumus yang mungkin harus dihafalin, tapi mungkin lebih ke pengertiannya nggak sih? Lebih
lebih ke pengertiannya sih. Jadi kita harus apa ya, mengerti benar-benar dulu sih. Ya karena mungkin sampai kita udah gede benar, ya pasti masih siapa ya, masih berguna gitu. Mungkin Koko Andrew bisa ceritain pengalamannya waktu sekolah. Oh, waktu sekolah. Kenapa? Gimana cara Koko Andrew belajar? Oh, saya belajar. Menurut saya, kalau saya matematika saya jarang belajar karena kan emang bikin soal. Saya kan kecuali kayak fisika kan ada rumus-rumus yang mesti hafal. Atau kayak kimia ini bisa di kimia sih. Di SMP dulu. Atau kayak kimia kan sesuatu yang ya menurut saya kurang paham. Atau fisika juga berguna. Matematika dan fisika menurut saya itu dua-dua berguna sekali sih gitu, di kehidupan kita. Cara saya belajar di zaman SMP saya nggak karena Pak Kus adalah guru kelas saya, jadi saya ditutor sama Pak Kus zaman saya masih SMP SMA. Nah terus mungkin apa ya, karena matematika dimengerti sih, saya kayak paling bisa matematika dibanding fisika atau kimia sih. Mungkin ada dari para siswa yang mau bertanya. Ada gak yang mau jadi arsitek atau interior kalau udah kuliah? Nah, Oke, mantap. Ya, mungkin Seno ada pertanyaan. Yang harus misalnya kalau mau masuk ke kuliah arsitektur kayak gitu, Iya. yang harus difokusin itu ke apa? Apa? Yang misalnya Nah, menurut saya merancang itu tuh sebenarnya butuhnya satu yang lebih penting itu sebenarnya apa ya, mungkin kayak saya bisa ngomongnya apa ya, kita harus tahu adanya scale and proportion. Nah, saya scale and proportion, misalnya kita harus ngerti dulu nih logika dasarnya. Saya scale and proportion apa? Setahu saya dulu ada pelajaran yang belajar di ruangan apa sih Pak? Geometri. Yang belajar kayak perspektif itu, Perspektif. yang kayak ini, Oh itu SMA. sama ya? Iya. Intinya Geometri. ya ruang. Iya intinya ya, tapi sebenarnya not something very serious karena di dalam sekolah desain unit-unit mat yang apa pelajaran mat yang paling berguna ya kayak yang seperti tadi aku jelasin gitu. Nah setelah ada proportion nomor 2 itu baru nomor 1 dan 2 lagi baru itu taste adalah selera sebenarnya. Taste itu subjektif. Nah, ya paling sebenarnya gitu doang sih. Terus kalau pelajaran ya karena kita belajar dari SMA mau masuk ke kuliah ya mungkin basic harus masuknya IPA gitu. Kalau di perguruan nasional sih, kalau di luar bebas, kalau di luar negeri bebas. Sama dia kita belajar mengerti ruang lah, karena kan yang kita lihat tiap hari itu ruang. Belajar mengerti ruangan itu banyak sih, sebenarnya masih panjang nih ceritanya. Ruangan itu sebenarnya bukan cuma yang kayak kelas ini panjang lebarnya berapa, bagus jaraknya berapa, tapi kan kualitas ruang juga. Misalnya kayak kenapa ngaruh sih kalau misalnya kita bikin jendela di atas atau di tengah atau di bawah? Ngaruhnya apa? Cahaya, cara dia dapetin cahayanya kan. Nah terus kalau kayak gitu kenapa nggak jendela aja di semua? Ya, oke, itu kan salah satu faktor. Bisa jadi karena kelas kan mungkin ya, kayaknya ini juga salah satu pengertian dasar dalam arsitektur atau merancang ya. Kayak kenapa ini nggak dikasih jendela semua? Ya karena kalau nggak mulutnya ke distract dong. Kan dia ada fokusnya ke depan. Jendela itu kan cuma buat untuk dapat cahaya matahari dan tetap masih ada satu di ujung yang mungkin buat orang bisa observe gitu. Jadi mungkin karena ada sense of privacy tersebut,
Makanya jendelanya dibikin di atas karena di atas itu masih bisa menyerap cahaya. Ada lagi yang masuk? Baru mau jadi apa sih? Kalau gitu. Pada mau kuliah apa kalau gede? Iya apa ya? Mungkin yang kelas 9 bisa menjawab mau kuliah apa nanti pada saat sudah lulus SMA. Yang penting Oh iya, yang penting ada Siapa mau ke ITB? Renaldo. Bi mau kemana? Oh, mana? Thailand. Mau mana? Mau kuliah dulu. Mau udah kelas 9? Udah kelas 9 nih. Kelas SMA-nya nih. Oh, dia apa? Oh, dia apa? SPM-nya. Yang maksudnya itu kan? Mungkin ada yang udah punya cita-cita selain Reno. Reno kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. kapan tahu kayak memang pengen jadi arsitek gitu. Saya pikir dari kelas 2 SD. Dari dulu SD. Karena saya suka, bukan ya ini semua ya, jadi jawabannya jadi suka lagi ya kita pakai jawaban yang paling basic deh. Sebelum kita bisa terjun ke sesuatu ya kita harus suka dulu lah ya. Karena saya suka something yang meruang gitu. Meruang tuh misalnya dulu kita kalau kecil mainnya ya balok-balok atau Lego. Sebenarnya bukan karena Lego sih, lebih suka lihat sesuatu yang kayak saya bisa simulasiin. Misalnya kalau saya bikin balok 4 biji, terus saya masukin mobil-mobilan saya udah anggap itu garasi gitu misalnya. Yang belajar ya kalau kayak gitu doang. Saya suka bikin model itu market ya maksudnya. Model itu kayak 3D market gitu. Suka bikin puzzle yang 3D tau gak sih? Puzzle yang kayak bentuk-bentuk rumah kayak itu kayak belajar dari situ. Jadi dari suka mungkin sense-nya terbentuk. Sense tuh ya sense design gitu. Ya. Mau kayak belajar gitu teknik apa? Belajar. Karena SKS. Oh, lebih sering SKS ya. mungkin itu berlaku untuk teknik itu super subjektif kali ya. SKS tuh kalau belajar apa? Kalau belajar matematika. Nah, belajar semua. Contohnya apa nih? Yang spesifik kalau misalnya kayak matematika mah lebih kayak ngerjain soal ya bukan itu udah belajar latihan lah ya. Jadi kayaknya saya nggak pernah belajar banget karena kan emang ya udah latihan aja ya. Ada tips kan kayak untuk milih kayak misalnya jurusan soalnya aku pilih jurusan Jurus kelas kuliah. Maksudnya? untuk kuliah itu. Oh kuliahnya. Nah sekali lagi nama siapa? Hah? Alvaro. Sukanya apa? Sukanya ngapain? Sekarang kayak misalnya kayak kan banyak banget yang major, misalnya kayak mau jadi dokter misalnya, mau jadi desainer gitu misalnya, atau mau jadi lawyer gitu misalnya, itu kan mau jadi ke atau mau jadi apa sekarang sih mungkin content creator itu. Kayak pengen job yang freelance kayak gitu. Tapi freelance in which field gitu. Mungkin kita harus tahu dulu apa yang kita benar-benar suka kali ya. Atau mungkin kita harus tahu apa yang kita benar-benar suka dan kita tahu ada prospeknya di masa depan. Itu lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya sukanya
sebenarnya masuk kelas itu contoh ya, masuk kelas itu kan gambar bisa itu bukan berarti kita bisa gambar bagus terus pasti bisa digambar, mungkin nggak kayak gitu sih. Justru saya merasa bukan kayak harus itu kan lebih kayak ke teknis ya, tapi kan balik lagi yang kita harus asal tuh kayak pengertian taste sama proportion scale itu sih. Misalnya Yuk, ada pertanyaan lain? Apakah Koko Andrew mengejar cita-citanya mulus-mulus aja atau ada kendala? Selama mengejar cita-citanya melewati kendala-kendala nggak? Dan bagaimana cara mengatasi dia? kalau dari SMP SMA saya merasa SMP SMA itu kan apa ya, SMP dan SMA adalah sekolah formal, jadi udah ada modul kita tinggal mengerjakan, nggak bisa belajar, nggak bisa bisa nanya teman, bisa nanya guru, bisa kelas gitu. Kalau misalnya kuliah itu kan udah lebih menjurus lagi kan, di kuliah kan nggak ada kelas gitu maksudnya, nggak ada tutor, nggak ada, dan pelajaran kuliah kan sebenarnya lebih kayak ya udah ini beres gitu. Sisanya kan kita lebih kerja sendiri kan, lebih kerjain sendiri berarti ya kita harus lebih proaktif. Nah mungkin sisi proaktif itu yang harus biasa supaya ntar di kehidupan setelah kita kuliah atau kerja kita lebih emang kita disiapkan buat jadi manusia yang nggak apa-apa dikasih, tapi kita harus proaktif dari sendiri. Itu gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya kayak kendala-kendalanya ya apa ya, sebenarnya sih asal jalanin aja sih pasti bisa selesai sih masalah. Ya, sama aja kayak misalnya sekolah nih, misalnya kayak hari ini atau kayak bulan-bulan kemarin misalnya sekolah banyak pelajaran, banyak PR, takut nggak selesai. Ya menurut saya coba jalanin. Kalau jalanin maksudnya dia belajar cicil. Kalau nggak perlu ya baru SKS. Kalau saya dulu waktu sama sekolah SKS terus sih. Jadi ini juga nggak ada yang kayak gitu. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Balik lagi mungkin yang saya bilang, saya udah ketika saya sekolah ketika maksudnya dari SD misalnya saya tahu saya mau jadi apa, syukurnya saya bisa mencapai itu. Dari SMP SMA kan udah itu menurut saya perjalanannya kayak udah SD SMP SMA tuh udah kayak kita tuh lagi duduk di train, tiba-tiba dari SD udah lulus nih, saya udah lulus nih. Jadi kita tinggal diem aja sebenarnya. Ya maksudnya bukan cuma diem lah. Ya udah ikutin aja prosesnya modul, belajar, ulangan, libur, belajar lagi, ulangan, libur lagi, udah terus sampai SMA. Pas kuliah tuh saya udah nyampe ke stasiun yang saya mau, yaitu School of Architecture, selesai. Nah, habis saya sampai stasiun itu saya ngapain nih? Saya harus jalan dong misalnya. Saya harus jalan keluar stasiun. Terus saya kayak ya belajar proses baru belajar. Saya ngerasa saya baru sekolah waktu kuliah sih. Karena apa? Karena yang teori saya atau prinsip saya adalah selama SD sampai SMA saya kayak naik train. Karena semuanya udah disediakan, modul-modul, semuanya udah diajarin, semuanya udah ini kan. Jadi saya sekarang bagus dan kalau ini caranya kayak gini, ini caranya kayak gini. Itu kan udah kayak informasi yang diberikan di sebuah kereta kan. Nah terus ketika saya kuliah, saya baru harus cari map sendiri nih. Kayak kita buka Google Map, saya mau kemana ya? Kita ikutin tuh jalannya, belok kiri, belok kanan, lurus, muter balik. Kayak itu waktu kuliah kita harus lebih proaktif. Nah tapi waktu kerja, saya ngerasa kerja itu tuh penting sekali. Saya kalau di bidang saya kerja di kantor atau juga dengan orang itu penting sekali sebelum akhirnya saya bikin sendiri gitu.
kuliah saya udah tahu saya mau masuk ke kantor apa. Gitu. Jadi saya nggak daftar tempat lain, saya tahu saya mau masuk situ ya saya masuk situ. Jadi maksudnya kita lebih, saya mau nekanin nggak harus dicari dan nggak harus dipaksa, tapi kita harus punya apa ya, kita harus tahu apa yang kita mau sih. Saya cuma daftar satu kantor, saya diterima di satu kantor. Ya Bapak Andrew, saya mau nanya, gimana waktu selama jadi siswa itu godaan-godaan untuk main kan banyak. Oh, iya. Nah, gimana bisa memanage itu? Karena anak-anak sekarang kan kalau yang namanya main atau ngelakuin hal-hal yang happy itu lebih dominan dibanding belajar. Gimana memanage itu? Saya main juga sih. Ya maksudnya saya akan tetap main kalau karena gimana ya, gini, saya akan tetap main kalau ya PR saya selesai, atau saya akan tetap main. Pokoknya kita harus balance main dan sekolah. Ini main boleh, tapi belajar gimana ya, sebenarnya ini bisa jadi salah. Aimnya tuh bukan dapat nilai yang bagus, tapi dapat nilai yang bagus kan, itu kan cara-cara supaya nilainya juga bagus kan. Ya aimnya tuh bukan dapat nilai yang bagus, aimnya tuh adalah punya hidup yang balance antara sekolah dan bermain gitu. Sekarang mainnya mesti gimana sih? Saya kayak bebas lah, mau main, mau nonton, mau pulang sekolah tidur dulu, baru ngapa-ngapain juga bebas, asal belajar buat tanggung jawab terhadap pelajaran-pelajaran gitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang sekolah mengajarin itu bukan dapat nilai bagus selama saya sekolah ya. Mungkin disiplinnya gitu loh, dari gitu loh. Kayak sense buat disiplin, sense kenapa kita harus sekolah? Berapa sih sebenarnya? 7 kan? Ya, saya kenapa harus sekolah jam 7? Kenapa harus selesai kayak sekarang nih, kita udah jam 2 itu belum pulang nih. Ya kan? Kenapa? Buat ngajarin disiplin ya, segala sesuatu yang kita ulangin beribu-ribu kali. Ini kan sekolah dari SD sampai SMA mungkin ada ribuan hari kan. Nah itu buat ngajarin disiplinnya gitu sebenarnya. Masalah untuk main yang menurut saya, kalau kita belajar terus, kita kita pusing. Ya menurut saya bermain itu boleh, harus bermain asal asal balance. Main kebanyakan juga bingung kan. Belajar kebanyakan juga makin bingung lagi. Karena yang ada ntar jadi kayak hafal gitu, bukan mengerti. Oke. Ya, Pak Marvel. Ya, Itu kuliah ada apa? Dapat beasiswa apa? Oh, enggak sih. Saya kuliah juga di Indo, jadi saya kuliah di Indo dan di tempat kuliah saya itu nggak ada scholarship gitu. Ya, jadi yang mau tanya silakan. Intinya kalau misalnya kita masih dalam tahap belajar kelas 7, 8, 9, sebenarnya kita harus bawa hari-hari ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Nggak boleh pusing, karena menurut saya semua pasti ada apa ya? Ada solusinya. Semua itu justru menyenangkan dan menarik gitu. Pelajaran mat yang paling disuka tuh saya kayak modul sih. Ya, kalian suka pelajaran mat yang bab apa? Mungkin bisa ditanyakan untuk kelas 9 yang sudah menjalani semuanya. Dari sini boleh nih. Materi apa yang kamu suka di matematika? Pokoknya yang bersama sih kayak Aljabar. Niko sama Leonardo. Yang paling kamu suka? Pitagoras. Apa lo? Pitagoras juga penting tuh. Materi favorit saya matematika sosial. Ada matematika sosial. Jual beli. Oh iya itu benar tuh. Jual beli bunga, pajak, dan juga. Christopher. Aljabar Pitagoras. Ini Joshua. Materi paling kamu suka selama di SMP apa?
Ya, apa? Materi yang mana? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Terus apa? Peluang juga berguna kan bagi hidup. Ya. Matematika pasti berguna sampai besar. Sampai kita ada bahasa Jawa juga gitu. Masuk part mana ya? Karena semua udah menjadi satu gitu. Ya. Mungkin yang kelas 8 boleh dikasih tahu juga selama kelas 7 dan 8 materi apa yang kalian suka. Walaupun belum ke kelas 9. Dari V boleh perbandingan rasio. Oke. Lanjut Caroline. Caroline sudut. Oke. Klik. Aritmatika. Terus mana lagi? Marvel. Aritmatika. Berarti searah sama Alvaro ya. Oke. Udah. Oh, punya hobi baca buku atau apa? Nonton film gitu. Oh, saya sukanya gimana ya? Film favorit? Bukan, mungkin kalau karena saya bekerja di bidang yang visual, jadi saya akan lebih enjoy melihat something yang visual. Kalau bisa nonton saya yang visual, cuma karena apa? Itu lebih kayak kalau saya nonton, saya kan lebih lihatnya apa ya, kayak setting, lihat kayak keadaan, lihat something lighting gitu, misalnya lighting juga penting. Ada film favorit? Yang menurut lo paling bagus itu? Nggak harus dalam Subjektif saya. kayak subjektif kalau favorit. Saya paling suka film. Saya kalau bilang paling suka film sih bingung, tapi apa yang saya paling suka ya? Sebenarnya ada series tapi mungkin series luar yang menurut saya satunya bagus, ceritanya tapi mungkin kurang bagus. Beef tapi nggak nonton gitu. Beef sama orang besar atas gitu sih. Karena itu tentang berantem gitu loh. Iya. Tapi menurut saya settingnya bagus tuh, filmnya bagus. Atau Parasite nonton nggak? Parasite nonton nggak? Parasite itu movie yang Korea ya. Kalau kayak itu juga sebenarnya kan mungkin filmnya rada-rada bos. Mungkin berapa tahun ke atas kan karena kan kriminal kan. Oke, Brian. Ada pertanyaan, Brian? Dulu pas masih di ini masih SMP, aku paling suka pelajaran paling suka pelajaran apa? Sama Materi. oh ya materi. Pelajaran materi itu lupa. Tapi saya paling suka pelajaran sama matematika sama jurnalis. Dulu kalau saya ada jurnalis ini kita dilatih menulis ya kayak tiga itu sih kan saya art, matematika sama jurnalistik. Maksudnya kita belajar tuh bikin koran-koranan gitu. Kalau ditanya matematika belajar saya yang paling favorit apa ya? Itu yang pas SMA yang ruangan perspektif. Geometri ruang. Tapi kalau udah simple itu kayak itu belum ada ya sekarang ya. Di SMP belum? SMP belum ya, saya nggak tahu. Ini Colin ada pertanyaan? Colin? Kalau saya di Parahyangan kan. Apa nggak dibayar? Oh gitu. Wah kenapa harus mikirin angka dulu nih? Mahal tuitionnya atau mahal apa ya? Saya jadi kayak perwakilan university ya, jadi mahal banget. Saya nggak tahu sih. Ada suruh bayar semester? Iya bayar tiap semester sih. Sebenarnya bayarnya pasti tiap semester, tapi kan di lepasin kan kalau kita kuliah kan kita ada apa ya expenses yang harus kita
keluarin, misalnya kayak dia nge-frame modul, nge-frame material dia. Kalau sekarang itu kan lagi udah zaman AI ya yang bisa gambar-gambar. Iya. Nah itu efek nggak buat jurusan arsitektur? Apakah nanti akan kurang peminat karena AI? Nah balik lagi, kalau menurut saya kita bukannya berlomba-lomba, tapi kita kayak mau integrate AI ke dalam bidang saya misalnya gitu Pak. Saya kayak AI yang paling saya kayak bukan kita berlomba-lomba karena menurut saya otaknya itu masih di manusia gitu Pak. Sensasinya itu masih di manusia. Otak dan sensasinya masih di manusia. Justru AI itu sebagai itu menurut saya gitu. Apakah Bapak Andrew kalau mendesain sesuatu menggunakan juga menggunakan bantu visual sih Pak. Visual kayak buat bantu gambar dia juga sendiri. terus apakah kalau Bapak Andrew udah gambar, udah mendesain, terus nyari barangnya? Nah itu juga part dari bidang saya kan Pak. Jadi setelah kita merancang kita harus tahu material apa yang harus dipakai, catnya harus kayak gimana, lantainya harus lantai kayak gimana, lampunya harus yang speknya kayak apa. Ada nggak yang bisa Bapak Andrew ceritakan desain yang pernah Bapak Andrew bikin? Ya, misalkan rumah, Ya. Bapak Andrew desain pencahayaannya bagaimana, terus kamar yang bagus itu luasnya berapa? Rumah yang proporsional yang wajar luasnya berapa? Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan udah spesifik banget nih, saya akan berangkat dari kebutuhan dari klien dulu misalnya. Ya. Saya mau bikin rumah yang kayak apa Iya, Mas Fer. saya mau bikin rumah yang kayak apa, saya pasti akan coba cari informasi atau cari data dari Marvel, mau bikin rumah yang kayak gimana, mau bikin rumah yang seperti apa, sukanya ngapain, habitnya ngapain, baru kita bisa terjun ke, baru kita bisa tarik kesimpulan atau tarik benang merah. Oh ini ruangannya ada proporsinya segini, lebarnya segini, dengan kebutuhan dan lahan yang dimiliki gitu sih Pak. Berarti harus tahu dulu sifat-sifat klien. Berarti harus ada pendekatan dulu, cari chemistry-nya dulu. Justru saya harus mengenal pribadinya dulu, karena pribadinya ini yang akan tinggal di rumah tersebut. Berapa lama untuk mengetahui hal itu? Berapa lama itu saat klien datang, yaitu kita bisa start giving questionnaire sih. Sukanya gimana ini, nanti itu proses ngobrol sampai tercipta layout bisa berapa kali meeting. Tapi sudah jauh ya. Gak apa-apa, jadi bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya. Gitu. Siapa tahu ada yang tertarik mau jadi seperti itu Pak Andrew juga. Ya, jadi bisa tahu oh step-stepnya kayak gini supaya bisa jadi sukses gimana gitu. Mungkin ini sedikit banyak cerita. Mungkin ini kayak sedikit banyak tentang apa yang saya lakukan belakangan kerja karena kita bergerak di bidang desain. Jadi ya saya belakangan kerjaan komersial dan juga residential. Ini saya coba skimming ya, mungkin kalau pekerjaan interior tuh mencakup kayak oke, gimana cara kita bisa bikin kafe, gimana kita bisa bikin mood yang seperti ini. Ini kebetulan proyeknya udah jadi, ini ada di Kota Gading, ada di Gavoy. Kita bisa bikin kayak mungkin yang menariknya adalah yang balik lagi saya bilang kita memakai modul yang kayak tadi, makanya ini ada elemen yang mengulang, kayu-kayu yang mengulang. Kita bisa bikin kebetulan ini proyeknya F&B lagi, tapi ini nggak di Jakarta, ini di Palembang.
ambience tertentu. Kita bisa bikin juga saya contoh ini project terjadi di Bandung, ini tempat buat kuliah massage dan refleksologi, dan kemudian mood yang sesuai atau dan saya lihat tadi saya ini juga sama pekerjaan saya pasti berhubungan dengan sesuatu yang seperti itu, menciptakan suasana, menciptakan ambience yang dibentuk dari lighting di tempat yoga. Oh yoga kelihatan. Nah ini contohnya yoga di Gading Serpong. Ini juga saya dapat proyeknya ini buat merancang kelas-kelas yoga dan pilates. Yang di bawahnya ada cafe shop. Kita coba aja mungkin ini juga ini dekat sini kantornya. Kebetulan ini udah jadi. Ini Semanan kan. Proyek yang saya dapat ini tuh di dekat Palang Lestari. Dekat sini lah. Ya. Ini masih ada semua, mungkin ini juga barbershop. Kalau kita lihat, saya kerja karena kerja di terpisah dan saya akan merancang. Kalau saya dapat kerja pasti yang berhubungan dengan interior. Ini barbershop di Buri. Ini bisa Senopati, tapi ini masih pitching. Terus ada juga rumah. Oke, ini pekerjaan yang saya coba sedikit aja. Mungkin ini interior rumahnya akan seperti ini, tapi ini masih dalam proses pengerjaan, dalam proses konstruksi. Ini apartemen juga, ini udah jadi di Jakarta. Ini ada satu rumah lagi. Saya kasih lihat satu proyek yang mungkin udah jadi gini. Mungkin kerjaan sebagai interior designer. Ini adalah salah satu contoh, misalnya kayak kerjaan saya. Misalnya ini rumah lamanya, ini rumah sebelum direnovasi. Jadi mungkin keadaan existing atau asli rumahnya kayak gini sebelum renov. Tapi mungkin setelah renov ini rumahnya berubah, ditransform menjadi seperti ini. Ditransform menjadi seperti ini kan. Kita bisa lihat dari tiga image ini dia beda kan. Ini rumah lama, ini setelah renovasi, ini setelah ditinggalin. Jadi maksudnya ya saya juga adalah bidang yang apa ya, ketika produknya atau apa ya, ketika produknya itu jadi, produk itu kan juga akan bertumbuh atau akan menjadi kuat seiring berjalannya waktu. Ya inilah saya setelah rumahnya udah ditinggal berapa tahun dia jadi kayak gini, jadi lebih rimbun dibanding rumah yang awalnya bisa terlihat botak atau kosong. Ya, ini misalnya kayak ini dalamnya kita dari rumah ini seperti apa. Yang saya bikin lebih banyak kan seperti ini, misalnya kayak living room, dalamnya kayak gimana. Setelah saya desain, saya harus bikin drawing. Nah, drawing itu seperti apa? Mungkin saya coba kasih lihat ya. Setelah kita selesai, kita harus bikin gambar kita seperti ini, misalnya gambar-gambar technical drawing yang jadi bukan yang visual seperti ini, tapi kita harus masukin ke gambar kerja. Setelah ini kita lakukan ke kontraktor, karena dari desainer harus ada yang bikin kan, yang bikin itu adalah kontraktor. Nah jadi kontraktor itu akan memproses gambar-gambar yang seperti ini untuk dibikin di dunia nyata. Selama
terus dong ya, Betul. supaya sesuai dengan gambaran awal ya. Betul. Tergantung skala dan tergantung skala dan proses konstruksi. Kalau saya project seperti restoran itu pasti harus cepat, bisa 3-4 bulan. Sebenarnya itu udah termasuk cepat, udah termasuk kategorinya sih cepat banget. Lumayan bisa juga kalau Kalau modal itu berapa sih, Pak? modal untuk Modal untuk maksudnya Biayanya kali ya untuk mendesain Oh, sebuah. tergantung lagi. Semuanya itu balik lagi tergantung, karena kalau kita desainer kita dihitungnya fee-nya adalah per meter per area. Balik lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa dikasih minimumnya berapa biasa kalau misalkan dia nanti mau bikin kafe ya, kira-kira dia butuh modal berapa untuk mendesain sama Bapak Ibu dulu? Kalau desain sama saya itu tergantung lagi karena udah semua jawaban saya nggak ngomong ya. Jadi semua itu bergantung. Justru saya sebagai desainer saya harus bisa apa ya? Dari harganya. Saya harus bisa bukan ngikutin ya, tapi lebih kayak memahami budgeting dari klien gitu sih. Jadi semuanya bisa diatur. Oh gitu. Kalau menggambar sebuah rumah, anggaplah rumah medium ya, Ya. itu kira-kira pasarannya berapa tuh? Pasaran untuk rumah medium dengan Rumah medium misalkan untuk 2 lantai ya, dan dengan luas 150. ya in total boleh semuanya 150 ya. Tanahnya ada 150 110. dan kali misalnya 150 kali 60% karena lahan area yang pakai cuma 60% dari 150 juta. Oh, kenapa 60%? Karena harus ada sampai garasi, nanti nggak boleh dipakai. Oh, Harus ya biasa kita itu ada aturannya. ada. Oh gitu. Misalnya nggak boleh 150 sampai 150 dipakai. Oh, kira-kira untuk membangun itu butuh budget berapa ya untuk gambarnya? Ya gambar ini masuk ke ornatal gitu Pak. Atau biasa kita hitung dulu areanya berapa, simpel kan, misalnya area lantai 1, area lantai 2 kita hitung kali koefisien per meter perseginya. Kalau satu orang meterannya misalnya 400.000 ya kali 100. Matematika juga kan? Iya, matematika juga. Nah, apakah Bapak Ibu menjalani pekerjaan ini dengan happy? Oh, jelas happy. Jelas. Nah, balik lagi, makanya kita harus tahu apa yang kita suka dulu supaya mau kita capai pun kita happy. Oke. Nah, jadi anak-anak, intinya kalian harus tahu dulu kesukaan kalian itu apa. Baru dibangun dari sejak sekolah, ya buku, supaya nanti pas kalian kuliah kalian udah tahu mau kemana. Gitu, ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Marvel, silakan Marvel. Contoh pengalaman kalau pekerjaan itu gimana? Apa nih? Apa nih? Contoh penggunaan kalau pekerjaan Oh, satu pengalaman dalam pekerjaan saya. Kalau paling simpel seperti Ini hasil kerjaan Bapak Ibu ya. hal paling simpel seperti ya ini saya hal paling simpel seperti kayak saya mau atur gimana si modul-modul bata ini tetap efisien gitu, efisien dalam penggunaan. Orangnya aplikasinya pakai apa? Pakai SketchUp. Ternyata saya bagi ke sini ya. Nah, saya ini proyeknya itu tempat padel. Ada lapangan padel, saya bikin area-area kayak tempat pilates, saya tempat yoga aja gitu. Saya harus manfaatin penggunaan matematika paling juga
gimana caranya batu-batu ini bisa tersusun dengan efisien. Ya, kita harus tahu ya kayak gitu ya. Pembagian modulnya. Jadi misalnya batu ini dengan modul segini kita harus susun supaya lebih efisien, supaya nggak banyak potongan gitu. Iya. Kalau batu itu nggak selalu sejajar ya? Nah, karena mungkin kalau batu ini sejajar atau enggak, tapi lebih kayak pemasangannya sebaiknya emang lebih kayak itu. Stepnya emang seperti ini sih, breaknya sih. Ada yang bikin sejajar, kalau misalnya sudah batu tanggal aman-aman aja sih. Mau sejajar atau enggak, ini lebih kayak aesthetic value aja sih. Nah, terus matematika lagi ya, misalnya yang mempengaruhi misalnya garis-garis ini kan kita susun secara horizontal kan, garis-garis yang hijau ini. Nah, ini kenapa ukurannya ntar ini menyesuaikan dengan ketinggian modulnya. Kalau misalnya si satu papan ini misalnya 10 cm, saya mau bikin 1,8 ya, kita harus usahain supaya ini pakainya 18 stack. Terus kalau misalnya ini modulnya hijaunya aslinya 2,4 meter, tapi kita di sini mau potong setengah, ya kita sebaiknya potongnya per setengah modul, jadi per 1,2 meter paling ke atas. Oke, anak-anak ada lagi pertanyaan karena waktu kita juga habis ya, mepet ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri sesi tanya jawabnya dan habis ini kita akan berfoto bersama Bapak Edo ya. Ya, mungkin Bapak Edo mau menyampaikan pesan-pesan penutup. Yang balik seperti saya bilang, kalau kita harus tahu apa yang kita suka. Kita harus apa ya, bukannya harus tahu sekarang, besok harus tahu mau jadi apa, enggak. Menurut saya ini adalah proses dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena mungkin apa ya, ketika kita tahu, kita jadi lebih bisa belajar lebih dalam gitu. Kita bisa punya apa ya, punya waktu tambahan buat menggali lebih banyak sebenarnya sih. Ya, jadi tahu lebih awal akan lebih baik ya. Oke, terima kasih dulu buat guru yang buat kelasnya. Kita akan berfoto bersama Bapak Indro ya. Hai Soulmates. Jadi ini podcast dari Matchfire. Di sini kita bakal ngomong tentang hal yang sering kita lihat sehari-harinya. Kayak bikin-bikin Lego gitu ya. Iya, kayak Lego baru belakangan lah. Saya udah agak gede, udah belum seperti. Berarti emang udah Yang seperti dari ini. dulu hobi kayak gitu ya? Ya lumayan sih. Terus tapi kan ya itu bisa ketemu waktu early stage, bisa ntar juga bisa ketemu. Keren. Nah, sekarang kita Nah, jadi biar podcast kita hari ini nggak kaku banget nih, kita bakal nanyain Ko Andrew tentang beberapa pertanyaan. Tapi maksudnya kalau misalnya emang belum ketemu ya santai aja, karena masih ada waktu kan. Kalau misalnya kayak saya udah tahu mau jadi kayak gini, ya saya udah bukannya mau coba ngejar, minimal saya tahu kalau misalnya jadi misalnya ambil sekolah arsitektur, saya bakal belajar apa gitu, mungkin kayak udah tahu gambaran kasar lah, karena berangkat dari yang saya suka main-main kayak peluk-pelukan kayak gitu kan. Tapi jujur sebelum saya kuliah saya belum tahu tuh kalau ternyata sekolah arsitektur secapek itu. Saya cuma tahu emang ya udah banyak bikin maket atau study model gitu-gitu. Kalau saya tahu mungkin saya nggak jadi masuk karena capek. Tapi maksudnya itu saya ngomong ini kayak lebih kayak bukan joke ya, tapi maksudnya beneran kalau misalnya saya dulu tahu sekolahnya bisa ngeliatin saya
saya akan milih yang target. Nah mungkin Iya. sebatas mana kita bisa mau gini, kalau misalnya kayak sebatas mana kita mau, kita suka, dan kalaupun nggak suka ya udah jalanin aja, karena maksudnya di semua bidang pasti ada capeknya, di semua bidang pasti ada stresnya. Ya kalau misalnya sama-sama capek dan stres, kenapa nggak ambil yang kita suka gitu. Bener. Terus kasih ini juga dong kok, kayak tips gitu cara Koko ngegapai cita-cita Koko tuh gimana sih? Saya akan, kalau waktu SD saya akan merasa saya harusnya lebih banyak main. Bukannya, bahkan menurut saya SD Iya. Terlalu belajar. Iya, terlalu belajar, takut kalau dapat nilai jelek, takut tuh. Nah itu sebenarnya nggak sehat juga kan. Iya. Nah itu SD, waktu Terlalu SMP strict gitu terlalu ya. strict. Heeh. Waktu SMP kalau saya bisa mikir kayak, oh saya harusnya saya udah mulai main-main, tapi bukan main-main dan belajar ya, tapi saya harusnya mengembangkan yang lain selain maksudnya kehidupan di luar sekolah lah gitu. Terus kalau waktu SMA kalau saya bisa pulang, ya intinya nggak boleh terlalu terpaku sama nilai. Tapi kalau karena kita di sekolah kan emang akhirnya kan resultnya emang nilai kan sebenarnya. Ya intinya belajar buat lebih ngerti, bukannya aimnya buat selalu dapat nilai bagus gitu. Bisa lebih kayak 50-50 gitu ya. Kayaknya segitu aja dari podcast kita hari ini. Thank you banget Pak Thank you. Andrew Thank you, Kak. udah ke podcast kita. Thank you. Thank you udah mau Semoga, ya,